pagi anak-anakku kelas 8 yang terkasih. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Awal dimulai penjajahan Belanda di Indonesia adalah dimulai sejak didirikannya kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie, didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Ini adalah lambang dari VOC. Tindakan yang dilakukan VOC. Pertama, itu ada politik divide and impera. Ya. Kerja paksa, Torodi ya. Kultur stelsel atau tanam paksa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah yang dipimpin kaum ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Dan saya akan menambahkan sedikit pahlawan-pahlawannya ini. Mungkin kemarin kurang ya, bentar saya carikan dulu bukunya. Saya tambahkan pahlawan yang baru lagi itu dari Kapitan Patimura dari Maluku, I Gusti Ketut Jelantik dari Bali, Teuku Umar dan Teuku Cik Ditiro dari Aceh ya. Pokoknya Teuku itu dari Aceh. Itu saja. Perjuangan mereka belum berhasil karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern ya. Masih sporadis. Penderitaan bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Mereka ini pernah tinggal di Indonesia. Misalnya Baron van Hove, Edward Doesdecker, Mr. van Deventer ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang keturunan asli Indonesia ya. Jadi ada rasa simpati bangsa Indonesia kepada bangsa Indonesia. Kasihan ya. Nah ini ketika VOC datang ke Indonesia dengan menggunakan kapalnya, ya. Nah ini adalah tadi itu ya. Di sini terdapat
Van den Bosch ya. Sebentar ya. Nah, tanam paksa tadi atau kultur Karsel tadi diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch ya. Dan kerja paksa atau rodi tadi ide dari Daendels ya. Dan di situ dibangun kereta api ya, rel kereta api dari Anyer sampai Panurukan. Dan ada politik ya, politik divide et impera atau politik adu domba ya. Di sekitar sini nih foto-foto beliau di atas itu ada Van den Bosch-nya. Saya nggak tahu di mana Van den Bosch di sini, tapi di sekitaran sini ada. Ini bukan perempuan ya, ini laki-laki ya. Ini laki-laki. Ini rambut ini itu merupakan simbol dia adalah orang yang paling berkuasa ya. Seperti itu. B sekarang. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat penjajahan itulah bangsa Indonesia kondisinya bodoh, terbelakang dan kemiskinan merajalela ya. Pada saat dijajah bangsa Indonesia itu kasihannya. Bahasa kerennya BUDO ya. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya mulai selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional seperti misalnya Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini mendirikan organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi apa ini? Pertama ya. Di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap dan ada anggota tujuan dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Penggagas ide atau ide lahirnya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Soedirohusodo, seorang dokter lulusan dari Stovia ya. Menurut beliau, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Ini adalah foto dari Dr. Sutomo ya. Ini waktu mudanya yang di sebelah kanan, waktu mudanya yang di sebelah kiri, itu gambar lukisannya. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Programnya bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang anggotanya pelajar Stovia, Gerakan Budi Utomo
awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan tujuan umum. Dengan terpilihnya Ketua BU RT Tirtokusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap BU, kemudian menetapkan tujuan khusus, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dibaca-baca lagi, dimengerti ya, dipelajari lagi, dan sampai bertemu di bab-bab selanjutnya. Selamat siang, selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.